Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional. Sebelumnya kita tahu bahwa perdagangan internasional itu tentu akan memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak yang menjalankan. Dalam teori perdagangan internasional, inilah keuntungan atau keunggulan itu akan dibahas. Keuntungan tersebut ada dua, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan komparatif. Mari simak penjelasan pertama mengenai keuntungan mutlak berikut ini. Ya, sebelum kita membahas mengenai teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, kita akan mengasumsikan beberapa hal agar dapat memudahkan penjelasan mengenai teori perdagangan internasional. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya yang pertama, perdagangan itu dilakukan oleh dua negara saja. Yang kedua, faktor produksi yang dipakai jumlahnya sama. Dan yang ketiga, perdagangan dilakukan tanpa ada hambatan. Artinya, perdagangan tersebut dilaksanakan di free trade area atau kawasan perdagangan bebas. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Bapak ilmu ekonomi kita yaitu Adam Smith. Apa sih sebenarnya teori keunggulan mutlak itu? Jadi, suatu negara itu akan memperoleh keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Di sini ada beberapa yang harus ditekankan ya, yaitu bahwasanya produksinya lebih banyak daripada negara lain. Artinya lebih efisien dalam memproduksi dibandingkan dengan negara lain. Agar pemahaman kalian lebih paham, Bapak sudah menyiapkan contohnya. Misalkan nih, sebuah negara antara Indonesia dengan Thailand. Dua negara ini sama-sama memproduksi beras dan kelapa sawit. Produksi beras di Indonesia itu 600 ton jumlahnya. Sedangkan di negara Thailand jumlahnya 800 ton. Di Indonesia, kelapa sawit jumlahnya 1.200 ton. Sedangkan di Thailand itu jumlahnya 1.000 ton. Baik, coba perhatikan baik-baik ya antara negara Indonesia dengan Thailand. Kalau kita lihat bahwasanya dua negara ini sama-sama memiliki keunggulan di salah satu jenis barang yang diproduksi. Kalau kita lihat Indonesia, antara produksi beras dan kelapa sawit, mana ini? Mana ini yang lebih unggul? Beras atau kelapa sawit? Iya, jawabannya adalah kelapa sawit. Kita lihat jumlah kelapa sawit yang diproduksi Indonesia itu 1.200 ton. Lebih banyak daripada negara Thailand yang hanya 1.000 ton. Begitu juga dengan negara Thailand. Kira-kira mana nih produksi yang lebih unggul? Coba tebak. Iya, jawabannya adalah beras. Karena di Thailand jumlah beras itu 800 ton sedangkan di Indonesia 600 ton. Artinya Thailand tuh unggul dalam memproduksi beras. Artinya kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya Indonesia memiliki keunggulan mutlak di komoditas kelapa sawit. Dan negara Thailand juga memiliki keunggulan mutlak di komoditas beras. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya adalah balik lagi tadi ke pengertian awal, bahwasanya negara akan memperoleh keunggulan mutlak apabila produksinya lebih banyak daripada negara lain. Terus timbul pertanyaan nih, kalau misalkan Indonesia dua-duanya nggak unggul, bisa nggak melakukan perdagangan tapi tetap untung? Jawabannya bisa, yaitu dengan menggunakan teori keunggulan komparatif. Ya, teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan ekonomi bernama David Ricardo. Pada dasarnya, keunggulan ini dipakai apabila salah satu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dengan melakukan spesialisasi terhadap salah satu jenis barang. Apa itu spesialisasi? Spesialisasi itu lebih menekankan ke salah satu produk barang yang harus diproduksi. Artinya melakukan produksi khusus terhadap barang-barang tertentu. Nah, biar lebih paham,
Kita ambil contoh berikut ini. Antara Indonesia dengan negara Jepang nih, sekarang beda lagi. Sama-sama memproduksi AC dan televisi. Di Indonesia AC diproduksi sebesar 100 unit, di Jepang 130 unit. Televisi di Indonesia sebesar 80 unit, dan di Jepang 160 unit. Coba perhatikan baik-baik tabel yang ada di situ. Kalau kita lihat jumlah produksinya antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia itu sama sekali tidak memiliki keunggulan mutlak. Ya, karena produksinya kalah. Indonesia 100 unit AC, sedangkan di Jepang 130. Di Indonesia 80 unit TV, sedangkan di Jepang 160 unit. Artinya, Indonesia tidak memiliki keunggulan mutlak terhadap salah satu barang. Ya, namun masih tetap menguntungkan kalau misalkan melakukan spesialisasi terhadap salah satu jenis barang. Mana yang harus dispesialisasi antara AC dan TV? Jawabannya adalah AC. Karena lebih banyak produksinya ketimbang TV. Begitu anak-anak, semoga